Ya, materi kita pada hari ini membahas tentang kuartil. Kuartil ini lanjutan tentang median. Jadi kalau kalian paham median, maka kuartil ini akan lebih paham juga. Kuartil, kalau median itu menentukan letak data itu di tengah-tengah, artinya data itu dibagi menjadi dua, yang mana data tersebut letaknya di tengah. Nah, sedangkan kuartil itu menentukan letak data setelah dibagi 4. Nah, kuartil ini terbagi menjadi 3. Ada kuartil 1, ada kuartil 2, ada kuartil 3. Jadi ada 3 ya. Jadi kuartil 1 ini bisa juga dikatakan kuartil bawah. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentukan kuartil bawah, maka cari Q1. Q2 ini apa? Q2 ini adalah median. Jadi kalau ditanya Q2 berarti sama dengan mencari median. Berarti ini kita tidak usah membahas lagi karena Bapak sudah jelaskan sebelumnya mencari median. Jadi Q2 itu sama dengan median. Sedangkan Q3 itu adalah kuartil atas. Ya. Jadi kalau pertanyaannya cari kuartil atas, maka cari Q3. Jadi ada Q1, Q2, dan Q3. Q2 itu sama dengan median. Nah, sekarang menentukan letak kuartil itu rumusnya seperti ini. KI, I ini bisa 1, bisa 2, bisa 3. Sama dengan I dalam kurung dikali N itu jumlah datanya berapa, tambah 1, kemudian dibagi 4. Ini untuk mencari letak kuartil. Nah, sekarang kita bahas contoh yang berhubungan dengan kuartil. Nah, sekarang kita membahas contoh yang pertama. Ini ada data tunggal. Sama kita mencari median. Tentukan jangkauan semi interkuartil dalam kurung QD atau simpangan kuartil. Kalian bisa melihat di modul rumusnya seperti apa. Nah, ini cara menentukannya. Kita tentukan dulu rumusnya ini. Rumus QD ini apa? Rumusnya adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Ini rumusnya. Setengah dari Q3 dikurang Q1. Berarti kita harus mencari Q3 dan Q1. Bagaimana caranya? Caranya adalah dari data ini kalian urutkan terlebih dahulu. Dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ini setelah data diurutkan. Sudah diurutkan dari sini. Datanya ada 9, 2, 4, 6, 8, 9. Jumlahnya harus sama ya. 2, 4, 6, 8, 9. Nah, sekarang kita menentukan kuartilnya seperti apa. Caranya sama dengan mencari median. Kita setelah diurutkan data itu, maka cari tengahnya dulu. Bagi 3 dulu ya. 3 kiri, 3 kanan. Ada lagi 1, nambah 1 lagi. Berarti di sini median ya. Ini nilai tengah atau median. Berarti ini sama dengan Q2 atau median ya. Kita sudah dapat median. Nah, bagaimana mencari Q1? Q1 itu adalah yang di sebelah kiri. Lihat, yang tersisa ada 4 angka. Berarti cari tengah-tengahnya ada di mana? Sini ya. Nah, tengah-tengahnya. Sudah dibagi ini, kalian lihat di sini ada 4 angka, maka itu bagi 2 menjadi Q1. Nah, Q1-nya berarti karena di tengah-tengah, maka kalian jumlahkan 4 tambah 4 bagi 2. 4 tambah 4 bagi 2. 4 tambah 4, 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti Q1-nya adalah 4. Q2-nya tadi 5. Ini sama dengan 5 ya. Nah, sekarang Q3 dari sini sisa angkanya ada 4. Berarti tengah-tengahnya 2 ya. Tengah-tengahnya, maka ini namanya Q3. Itu tinggal dijumlahkan 6 tambah 7 bagi 2. 6 tambah 7, 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Nah, berarti dapat Q3-nya 6,5 dan Q1-nya 4. Tinggal kita ganti ke rumus. Setengah Q3-nya 6,5 kurang 4. Setengah kali 6,5 kurang 4. 2,5.
Tinggal dihitung 2,5 kali 1 berapa bagi 2. Jawabannya adalah 1,25. Nah, jadi ini. Tapi kalau misalnya nanti pertanyaannya tentukan kuartil 1, Q1, Q2, dan Q3, maka kalian langsung aja tulis ini. Q1-nya 4, Q2-nya 5, Q3-nya 6,5. Itu saja. Tapi kalau pertanyaannya jangkauan semi interkuartil, maka gunakan rumus ini untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Nah, sekarang kita menentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data tunggal tapi banyak yang pakai tabel. Kan data tunggal itu ada 2, yang sedikit dan yang banyak. Kalau yang banyak itu pakai tabel. Ini bukan data berkelompok karena tidak ada pakai sampai ya. Ini di sini pakai selang, tidak ada selangnya. Nah, ini data tunggal. Bagaimana mencari Q1, Q2, dan Q3? Langkah pertama itu kita cari jumlah dulu. Jumlahnya ada berapa? 5 tambah 10 tambah 12 tambah 8 tambah 3 tambah 2 itu jumlahnya adalah 40. Jumlahnya ada 40. Nah, sekarang kita mencari Q1 terlebih dahulu. Sebelum kita mencari Q1, Q2, dan Q3 sama dengan median, itu kita harus menambahkan tabel FK. 5 tambah 10, 15, tambah 12, 27, tambah 8, 35, tambah 3, 38, 40. Ya, sudah dapat FK-nya ya. Nah, Q2 sama median ya. Jadi kita tidak usah mencari ini ya. Karena sudah dijelaskan kemarin median. Cari Q1 aja dan Q3. Tapi kalau nanti pertanyaannya Q2, maka kalian gunakan cara median yang terdahulu ya. Nah, sekarang kita bahas Q1. Tentukan letak dulu. Letak Q1. Gunakan rumusnya. I-nya itu ganti 1. N-nya tadi 40 tambah 1 dibagi 4. I tadi ganti 1, N-nya ganti 40, jumlahnya 40 ya. Tapi kalau jumlahnya lain, ganti lain ya. Ini 40, ini selalu bagi 4 karena kuartil itu dibagi 4. Tinggal dihitung 40 tambah 1, 41 kali 1, 41 bagi 4. Nah, kita hitung dulu 41 bagi 4. Jawabannya adalah 10,25. Jadi letak Q1 itu adalah di 10,25. Lihat ke tabel di FK 10,25 masuk mana? 5 masuk nggak? 10, tidak masuk. 15 ya, di sini masuk angka 10,25. Berarti letaknya adalah di sini. Yang kita ambil adalah jawaban X-nya. Ini ya. Kayak kemarin, kayak median. Jadi cara mengerjakannya seperti median. Jadi setelah kita dapat di sini, maka ambil jawabannya yang di depan. Jadi jawabannya adalah Q1-nya sama dengan 5. Sekarang kita jawab yang Q3. Letak Q3. Q2 sudah sama median, jadi kalian mengerjakan sama median. Q3 berarti 40 tambah 1 bagi 4. 40 tambah 1, 41 kali 3. Tulis saja 3 kali 41 bagi 4. 3 kali 4, 12. 123 bagi 4. 30,75. Nah, letaknya adalah di 30,75. Kalian lihat tabel 30,75. Di mana? Ini belum 30 ya. Nah, di sini 30,75 masuk di angka 35. Berarti di sini letak Q3. Maka jawabannya ambil ke depan. 7. Jadi jawaban Q3 itu sama dengan 7. Nah, jadi tentukan Q1 dan Q3, jawabannya Q1 5 dan Q3 sama dengan 7. Semoga kalian paham dengan contoh ini. Sekarang kita membahas mencari kuartil 1, kuartil bawah, dan Q3 kuartil atas dari data berkelompok. Ini data berkelompok. Langkah pertama adalah kalian tentukan jumlahnya terlebih dahulu.
Jumlahnya setelah dijumlahkan 2 tambah 6 sampai 3 itu jumlahnya adalah 50. Nah, sekarang kita jawab mencari kuartil 1 dan 3. Langkah pertama adalah tentukan FK. Jadi tabel FK ini dipakai untuk mencari median dan kuartil. Kalau modus tidak ada, kalau rata-rata apalagi tidak ada. FK dari sini 2 tambah 6 8 tambah 7 15 tambah 20 35 tambah 8 43 tambah 4 47 50. Ini FK. Nah, setelah itu baru kita cari letak rumusnya dulu ya. Kita cari rumusnya dulu, kita catat. Nah, ini rumus kuartil data berkelompok. Nah, ini rumusnya KI sama dengan L seperempat, bukan seperempat, I per 4. Kalau dia kuartil 1, maka di sini 1 per 4. Kalau di sini Q 3, maka 3 per 4 ya. Bedanya cuma di sini. Kalau median gimana? 1 per 2N. Cuma di situ bedanya. Langkahnya sama ya. Nah, sekarang kita mencari letak Q1 terlebih dahulu. Letak Q1 sama dengan tadi. Letak Q1 karena kita mencari Q1, maka rumusnya apa tadi? 1. Rumusnya I N tambah 1 per 4. Ini rumusnya ya. I-nya 1 karena Q1, N-nya jumlahnya 50 tambah 1 dibagi 4. 50 tambah 1 51 kali 1 51 dibagi 4. Kita cari letak Q1 51 bagi 4 berapa? 12,75. Nah, cari letaknya 12,75 di FK. 12,75 masuk di sini ya. Ini letak Q1. Ambil semuanya di sini. Ini adalah Q1. Berarti kelas Q1 adalah 66 sampai 72. Ini yang kita ambil kelasnya ya. Baru dari sini kita ambil nilai L-nya berapa? L sama dengan 66 ini dikurang 0,5. Berarti 65,5. Kemudian ini I per 4 berarti 1 per 4 kali N-nya tadi 50. Hitung 1/4 kali 50 berapa? Berarti 1 kali 50 bagi 4. 12,5. Kemudian FK sebelumnya berapa? Ya di sini ini Q1, FK sebelumnya adalah 8. Kemudian F-nya berapa? F-nya dari sini 7. Terakhir nilai P. P-nya adalah hitung 66 sampai 72. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Ada 7. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Q1 sama dengan L 65,5 tambah 1/4 N-nya 12,5 kurang FK sebelum 8 dibagi F 7 dikali P 7. Ini hitung 65,5 tambah 12,5 kurang 8 4,5 kali 7 dibagi 7 ya kan. Ini hasilnya 4,5 kali 7 ini bagi 7. Ini bisa dicoret habis ya. Berarti 65,5 tambah 4,5. Hasilnya adalah 70. Jadi Q1-nya adalah 70. Nah, sekarang kita mencari nilai Q3, kuartil atas. Q2 tidak Bapak jelaskan karena cara mencarinya sama dengan median. Jadi kalau mencari Q2 nanti langsung cara median saja. Nah, cari Q3 berarti kita cari letak dulu. Letak
Q3 itu sama dengan I N tambah 1 dibagi 4. I nya ganti angka 3, N nya 50 tambah 1 dibagi 4. 50 tambah 1 51 kali 3 153 bagi 4 38,25. silahkan dicari 38,25. Masuk angka ini 35 belum sampai ya di sini. Berarti di sini adalah Q3. Nah, ini Q3 berarti kelas Q3 itu adalah 80 sampai 86. Kelasnya baru kita cari nilai L sama tadi ya. L nya berarti 80 kurang 0,5. Jawabannya 79,5. Kemudian nilai I per 4 kali N. I nya kan 3. Berarti 3 per 4 kali 50. 3 per 4 kali 50. 5 kali 3 150 dibagi 4. 37,5. Jadi ini sesuai dengan pertanyaan. Kalau dia Q3 maka diganti 3 ya. 3 per 4 kali 50. Kalau sebelumnya karena Q1 berarti sini 1 per 4 kali 50. Sini. Setelah itu baru kita cari FK sebelum. FK sebelum. Lihat di sini FK sebelumnya adalah 35. Setelah itu nilai F-nya 8. Dan yang terakhir P-nya adalah 7. Sama tadi ya, 80 sampai 86 dihitung dapatnya 7. Karena sudah dapat baru kita ganti ke rumus. Sini Q3 sama dengan L. L-nya 79,5 tambah 3 per 4 kali N. Tadi jawabannya 37,5 dikurang 35 dibagi F-nya tadi 8 dikali 7. 79,5 tambah ini dihitung 2,5 kali 7 dibagi 8. 79,5 tambah kita hitung 2,5 kali 7 dulu berapa hasilnya. 17,5 dibagi 8. 79,5 tambah 17,5 dibagi 8. 2,187. 87 itu bisa dibulatkan menjadi 9. Jadi dua angka di belakang koma aja yang perlu ya. Jadi kita jumlahkan 79,5 tambah 2,19. Hasilnya adalah 81,69. Ini jawaban Q3. Semoga kalian paham dengan contoh yang Bapak berikan. Terima kasih.